biar DP doi banyak dengan miliar-miliar. Tapi kalau tidak ada orang semua, barangkali rumah ini tidak akan dibangun. Kemarin di Ibu Jubaida menjelang Ramadan 1 unit rumah. Sekarang menjelang Lebaran 1 unit rumah. Memang ini sungguh luar biasa. Barangkali Cinur ini akan rasa bahagia karena pas Lebaran bisa menikmati rumah yang baru. Di desa kau pas menyambut Ramadan 1 unit rumah. Pas menyambut Lebaran 1 unit rumah. Ini barangkali orang rasa bersyukur, walaupun bukan orang berumah, tapi orang kau orang rasa sangat bersyukur. Karena orang melihat yang tadinya rumah yang barangkali angin, hujan, orang takut tidur, tapi sekarang barangkali orang so aman. Dan ini berkat bapak-bapak yang ada di sini, yang bekerja di sini. Sekali lagi Pak Haji Robert pedoi biar yang karong. Kalau tak ada ngoni semua barangkali rumah ini tidak bisa dibangun. Terima kasih Pak Rudi yang senantiasa intens selalu melakukan pengawasan sehingga para kepala desa dengan semangat, dengan kokoh, dengan gigi bisa membangun desa, bisa membangun rumah ini. Rumah Ibu Nurniko Rois ini, data yang saya masukkan di kantor sesuai permintaan dari admin itu per tanggal 13 April. Sekarang tanggal 6 April, berarti kurang lebih 1 bulan itu pun belum sampai. Tapi dengan semangat yang luar biasa, 1 unit rumah ini bisa dibangun. Pak Rudi, ini siang malam dikerjakan pada saat bulan puasa. Ada yang bekerja hingga sahur. Karena merebut agar pas menyambut hari kemenangan torang, Ibu Nurniko Rois bersama keluarga bisa menikmati rumah ini. Dan pada malam hari ini dengan acara yang sangat sederhana, torang buka puasa bersama sekaligus dengan penyerahan kunci rumah. Barangkali tidak sama dengan Ibu Jubaida Rois, tapi itu hanya sebatas formalitas. Yang terpenting adalah Ibu Nurniko Rois beserta keluarganya bisa tinggal di rumah dengan aman, tanpa takut hujan, tanpa takut angin. Sekali lagi saya mewakili manajemen PT NHM melalui social performance, mewakili manajer saya Bapak Hanset. Beliau tidak berkesempatan hadir sehingga pada malam hari ini saya selaku koordinator kecamatan di wilayah Kecamatan Kau memberikan sedikit sambutan. Hanya perkataan rasa bersyukur dan sangat terima kasih kepada bapak-bapak karena telah membantu Bapak Kepala Desa beserta stafnya untuk rame-rame orang membangun Ibu Nurniko Rois rumah. Untuk rumah-rumah selanjutnya saya berharap agar semangat ini tetap terbangun. Barangkali di Malifut sana yang tak ada kuota untuk bangun rumah, karena dorang berumah barangkali sebagus-bagus, yang tadinya orang harus kurang lebih Pak Sek sampaikan tadi ada 40 unit yang semestinya wajib untuk dibedah, tapi karena keterbatasan kota orang hanya dapat 12 kota. Barangkali di sana orang kota tak ada, karena semangat orang di sini kota itu bisa dialihkan ke orang. Insya Allah begitu. Maka dari itu pada kesempatan ini, pada malam hari ini semangat bapak-bapak ibu, bapak-bapak jangan pernah kendor. Karena kalau bukan orang, siapa lagi? Barangkali orang yang di luar sana bisa lihat bapak-bapak bekerja, orang bisa membantu. Orang bersedekah ini bukan hanya doi kuntung kase, bukan, tapi bersedekah pemikiran, bersedekah tenaga untuk membangun itu juga bagian dari sedekah orang. Insya Allah Allah balas orang semua kebaikan. Apa yang Pak Kades kase di bapak-bapak pekerja barangkali tidak seberapa, tapi setidaknya dapat membantu bapak-bapak untuk di hari Lebaran nanti. Mungkin hanya itu saja penyampaian saya pada malam hari ini mewakili manajemen PT NHM melalui Departemen Social Performance mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Korlap. Sebelum saya persilakan ke Pak Rudi selaku tim pengawas, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di sini dalam kondisi yang sederhana dalam rangka untuk cara seremoni penyerahan kunci rumah dari Haji Robert Peduli kepada Ibu Nurniko Rois.
Alhamdulillah kita di Desa Kau sudah 2 rumah yang kita laksanakan sampai pada hari ini, dan ada kendala maupun ada berbagai macam situasi yang kita hadapi secara bersama-sama, tetapi karena berkat kekompakan torang dan keikhlasan torang sehingga kendala-kendala itu bisa torang atasi secara bersama-sama. Banyak hal yang tadi sudah disampaikan dan disinggung oleh Ibu Korlap menyangkut dengan pembangunan rumah ini. Saya selaku pemerintah desa mewakili teman-teman pemerintah desa yang lain dan BPD mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rudi, Ibu Korlap dari Social Performance, dan juga kepada Pak Haji Robert yang telah memperhatikan kondisi masyarakat Lingkar Tambang, khususnya bagi masyarakat yang memiliki rumah tapi belum layak selayaknya yang lain. Kami pemerintah desa pada saat membangun satu itu pasti ada rasa senang, tapi sekaligus ada rasa beban. Karena kita membangun satu, kita terbebani dengan 10 dan seterusnya. Kita membangun 10, kita pasti akan terbebani dengan 20. Karena kota yang terbatas, tetapi jumlah rumah yang perlu kita bedah itu banyak. Nah, tetapi kita syukuri saja apa yang Tuhan berikan melalui tangan Pak Haji Robert dan juga perangkat-perangkatnya, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang sempat hadir pada malam hari ini, mungkin bisa sampaikan ke masyarakat-masyarakat yang lain bahwa coba torang tanyakan patoran pediri masing-masing dalam seumur hidup torang di Desa Kau ini sudah berapa kali torang masuk rumah Ibu Nurni Krois. Selama torang hidup ini di Desa Kau sudah berapa kali torang masuk ke rumahnya Ibu Nurni. Itu yang torang tanyakan di tompe diri masing-masing. Kalau torang sering masuk di Ibu Nurni Krois, maka pasti torang akan merasa bersyukur dan torang tak akan cemburu. Kenapa bukan torang perumah yang dibedah? Kenapa harus Ibu Nurni Krois perumah yang torang bedah? Kalau torang sering masuk rumah itu, pasti torang rasa bahagia dan rasa senang kalau pada malam hari ini Ibu Nurni bisa merasakan tinggal di rumah baru. Kalau torang pernah masuk di rumah itu, torang pasti akan tahu. Apalagi torang sebagai pemerintah desa maupun juga BPD pasti terbebani. Karena tong masuk, tong bisa lihat situasi. Torang bisa membayangkan bagaimana ketika torang dalam keadaan tidur, tinggal di rumah itu, pas tengah malam ujang. Kalau torang pe kondisi dalam keadaan sehat mungkin tidak masalah.
Nah, bagaimana kalau orang dalam kondisi sakit, tinggal dalam kondisi rumah yang seperti itu? Kalau orang pernah masuk rumah itu, sekali lagi pasti orang tak akan cemburu. Kenapa orang pemerintah desa memilih rumah Ibu Nurniko Rois yang orang bedah? Itu yang sangat penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, dan mungkin bisa sampaikan kepada orang masyarakat yang lain, bukan karena pemerintah desa pilih kasih, tapi orang lebih memprioritaskan rumah-rumah yang orang sudah pilih. Karena menurut orang banyak rumah yang perlu dibedah, tapi memang rumah-rumah inilah yang paling prioritas untuk harus dilaksanakan. Kemudian untuk para pekerja, saya juga mengucapkan banyak terima kasih yang sudah banyak sekali membantu, baik siang maupun malam, sering hadir di sini, baik dalam kondisi sehat maupun kondisi sakit, selalu ada di sini. Dalam kondisi kenyang maupun lapar, selalu ada setiap saat untuk membantu saya, membantu pemerintah desa, membantu Haji Robe, membantu Ibu Nurniko Rois, dan teristimewa membantu negeri ini. Sehingga pelaksanaan ini bisa selesai tanpa ada upah yang cukup kepada para pekerja. Kita selalu berdoa semoga apa yang telah bapak-bapak lakukan, baik sekedar memberikan sumbangan pemikiran dan tenaga sehingga rumah ini bisa selesai, mudah-mudahan Allah limpahkan banyak rezeki dan juga nikmat kesehatan sehingga bapak-bapak selalu sehat. Semoga setiap keringat yang jatuh saat orang bekerja rumah ini itu dihitung sebagai nilai ibadah Bapak Ibu, apalagi ini di bulan Ramadan. Semoga orang keringat yang jatuh itu bisa memberikan sedikit senyuman bagi Ibu Jobaidah Tubaru, Ibu Nurniko Rois. Selanjutnya buat Ibu Nurni, bahwa banyak yang mungkin belum sempurna apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, dan juga para pekerja. Hanya inilah yang bisa orang laksanakan dan orang buat. Kami dari pemerintah desa meminta agar Ibu Nurni bisa menjaga rumah ini dengan baik kebersihannya dan lain-lain. Hanya itu saja yang paling penting sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Haji Robert telah menjaga rumah ini secara baik. Mungkin setelah ini bisa dibuatkan pagar agar di dalam pagar itu bisa ditanami tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sekaligus mempercantik suasana rumah ketika orang lihat. Itu saja yang orang harapkan di Ibu Nurniko Rois dan juga keluarga-keluarganya supaya bisa menjaga rumah ini dengan baik. Begitu juga dengan halaman rumahnya. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih
buat para pekerja, kita masih memiliki tanggung jawab sampai di bulan Desember. Mudah-mudahan orang yang hadir pada saat bekerja di rumah ini juga bisa meluangkan waktunya di rumah-rumah berikutnya. Itu yang kami harapkan. Dan juga buat ibu-ibu yang berkesempatan untuk mendapatkan berkah rumah ini, agar bisa sama-sama hadir bekerja sama dalam pembangunan rumah-rumah berikutnya. Itu saja, terima kasih dari saya mewakili pemerintah desa dan juga BPD, mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Rudi selaku tim pengawas dari Haji Robert Peduli untuk memberikan sepatah dua kata sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan kunci rumah. Kepada Pak Rudi dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf karena agak telat. Tadi saya kedatang ke sini sore jam 5, tapi karena persiapan untuk dirangkaikan dengan ibadah buka puasa bersama, maka saya ke Maluku dulu. Setelah meliput baru balik sini. Bapak Kades yang saya hormati, Ibu Korlap dan bapak-bapak semua yang ada di sini, ibu-ibu yang saya hormati juga. Secara teknis dari kami sebagai tim pengawas di lapangan sudah menyaksikan dan akan menyampaikan perkembangan progres beda rumah ini secara detail yang dilakukan di Desa Kao secara khusus dan di 5 kecamatan secara umum di lingkar Tambang. Pertama di Desa Kao sendiri, dari 83 desa, baru Desa Kao yang menyelesaikan 2 unit. Ini tepuk tangan buat Kades Kao. Dan lain sudah ada 18 di luar itu, tapi baru 1, sementara yang lain baru 1, tapi masih dalam tahap pembangunan proses. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa, bukan karena Pak Kadesnya yang yang mengatur sendirian, tetapi saya yakin ini adalah partisipasi dari warga yang ada di Kao ini. Itu yang paling penting. Yang kedua, dari sisi teknis sudah kami sampaikan di peresmian rumah di sebelah bahwa kepengawasan yang kami lakukan di lapangan adalah pengawasan tentang volume bangunan, biaya, anggaran, dan hal-hal yang harus kami sampaikan selalu supaya tidak keluar dari MOU atau kesepakatan yang sudah disampaikan dari awal. Luas bangunan harusnya 6x6, artinya tipe 36. Kemudian dananya 60 juta. Ini saya sampaikan setiap ada peresmian seperti itu, seperti yang kita lakukan malam ini, supaya bapak-bapak masyarakat yang ada di tempat itu mengetahui, sehingga tidak ada pembicaraan yang omongan-omongan miring di luar yang paling tidak menuju ke Kades dan stafnya, bahwa kemungkinan Kades mengambil untung atau segala macam dari situ. Semestinya tidak. Kalau saya melihat 2 rumah yang diselesaikan oleh Pak Kades Kao ini, Pak Kades bukan untung tetapi nombok. Saya yakin, karena ini ukurannya lebih sedikit daripada ketetapan yang sudah ditetapkan di dalam MOU, tetapi karena ini adalah satu kebijakan dari Pak Kades bahwa rumah ini sudah ada fondasi, sudah ada material lainnya, sehingga kita mengikuti ukuran yang ada. Itu kebijakan sepenuhnya kepada Pak Kades dengan persetujuan dari warga masyarakat yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari 12 rumah, dari 12 kakak yang sudah ditunjuk, 2 sudah diselesaikan, berarti masih ada 10 sesuai dengan instruksi dari Pak Haji.
Nah, dari 12 rumah yang sudah ditunjuk oleh Pak Kades dengan stafnya, dengan warga masyarakat, dengan RT dan sebagainya, saya yakin bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, sudah menyentuh kepada orang-orang yang berhak. Sesuai. Namun demikian, tetap kami melakukan survei ketika pembangunan rumah itu akan dimulai. Nah, saya jujur ketika pembangunan rumah kedua, pertama di sana, sudah jalan waktu kami masuk sebagai pengawas. Tetapi ketika kami melihat rumah awalnya, itu sangat sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Jadi tidak ada hal-hal yang kita pikirkan di situ. Ini menurut saya, tapi tidak tahu. Tapi saya harap kita semua sepaham bahwa rumah ini memang sepantasnya Ibu siapa? Nurni yang mendapatkan. Tidak ada hal-hal yang perlu kita pikirkan bahwa mungkin Pak Kades pilih-pilih kasih, apalagi yang di sana sama. Oleh karena itu yang ke-10 lagi, yang 10 lagi rumah ini harus demikian. Dan kalau ada hal-hal yang di luar daripada apa yang kita lihat seperti ini, tolong warga menyampaikan ke kami sebagai tim pengawas untuk kita evaluasi sama-sama. Karena itulah yang diharapkan oleh Pak Haji Robert, supaya betul-betul sumbangan atau donatur pribadi yang disampaikan oleh Pak Haji Robert itu kena kepada sampai kepada sasarannya. Ya, Pak Kades tadi bilang misalnya ada 2 tetangga, dua rumah berdampingan. Ibu Nurni memang sudah layak, sebelahnya rumahnya layak, tapi ingin juga mendapatkan. Bahkan dia cemburu, kenapa Ibu Nurni aja, kenapa tidak saya juga? Nah, ya kan? Seperti itu. Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, selalu saya sampaikan bahwa mari kita berintrospeksi diri. Kalau prinsip saya, mungkin saya sekali-sekali belajar untuk memberi daripada sekali mengharapkan terus untuk diberi. Nah, untuk apa kita mau selalu mengharap diberi kalau kita mampu memberi? Seperti itu. Apalagi pemberian seseorang, jangan kita mau cemburu kepada orang yang berhak mendapatkan, padahal kita masih mampu untuk mengelola diri sendiri. Saya kira itu yang paling penting. Oleh karena itu, yang 10 lagi, ya tetap kita kawal bersama, supaya tidak ada setelah penyelesaian di akhir 12 rumah nanti, tidak ada hal-hal yang perlu kita perdebatkan. Yang berikut, yang ketiga yang paling penting adalah program perjalanan beda rumah ini adalah kunci keberhasilan kita untuk mendapatkan program-program lainnya. Ya, tadi sudah disampaikan 12. Tetapi kalau Pak Kades kau menyatakan bahwa di luar daripada 12 itu mungkin lebih banyak lagi yang harus dibedah, rumahnya dibedah. Oleh karena itu, ketika selesai 12 rumah ini dan kita melihat masih banyak yang perlu dibedah, mungkin kita harus ajukan lagi ke Pak Haji Robert. Kalau Pak Haji Robert diberkati dan mendapat berkat banyak di Lingkar Tambang. Kita berdoa semua. Ya, ini kami tidak janji, tetapi kita berusaha sama-sama supaya orang-orang yang masih layak untuk dibantu, kita ajukan ke Pak Robert untuk memberikan berkat kepada mereka. Nah, saya kira ini poin-poin yang penting yang kita harus lakukan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades dan stafnya. Kami mewakili Pak Haji Robert mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang terlibat dalam pembangunan rumah ini, sehingga proyeksinya bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita. Saya melihat dari bentuk fisik, dari sisi finishing, penyelesaian dari rumah ini, saya kira tidak ada yang perlu kami pertanyakan lagi atau tidak ada yang perlu kami minta dirubah sesuai dengan kondisinya, tetapi ini adalah sudah standar rumah sederhana layak huni. Oleh karena itu, malam ini Ibu Nurni sudah sah kami serahkan rumah ini, nanti kami serahkan kuncinya, dan saya nyatakan bahwa tidak ada orang yang berhak untuk mengambil dari tangan Ibu. Mulai malam ini Ibu punya rumah ini. Pak Haji Robert juga tidak berhak untuk mengambil. Ya. Apalagi Pak Kades atau BPD, tidak boleh. Ibu punya rumah ini. Saya kira itu, semoga Ibu di dalam beserta cucu anak tetap diberkahi dan semakin diberikan kesehatan untuk menetap dalam rumah ini. Itu yang saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya saya mengucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ima. Iya, Pak. Mana sob? Iya, potong lorong. Iya. Oke, mewakili Pak Haji Robert, ya, saya serahkan kunci rumah ini kepada Ibu Nurni untuk mulai malam ini Ibu beserta keluarga tinggal di dalam. Tuhan memberkati Ibu bersama keluarga menempati rumah ini. Amin. 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 Doa-doa untuk Oleh karena Haji. itu, silakan Ibu ngomong sedikit, sampaikan ucapan terima kasih ke Pak Haji Robert. Ya. Kedua Pak Haji Robert dapat rezeki banyak-banyak. Amin. Bantu ke saya, jadi kedua tuh dapat rezeki banyak-banyak. Ya, terima kasih kami sampaikan. Nanti ini kita kirim ke Pak Haji Robert ya. Saya. Ya. Silakan. Apakah sudah masuk tadi atau ini? Masuk. Silakan masuk. Cek dulu. Satu lagi, sekali lagi. Iya. Iya. Oh, Bisa cek dulu. luar biasa. Kedua Pak Haji, dapat rezeki banyak-banyak. Amin. Kedua itu pasti bersama dengan kuning berjalan. Ya. Amin. Kedua, Iya. saya kedua cuma itu saja. Bagus. Saya bersyukur sudah saya rumah yang tidak apa itu satu rumah selesai. Saya dapat rezeki banyak-banyak. Amin. Amin. Selalu Pak Haji saya doa. Iya. Oke, mari kita di luar untuk